Jadi jelas ya, yang dikandung oleh Maria bukan Roh Kudus ya. Bukan air mani, Pak. Air mani yang dikandungnya itu air mani, Pak. Ah, kacau ini Pak. Tuhan ini menghujat Bapak yang kacau. Bapak bilang di Roh Kudus, Bapak tolak. Jadi air mani lah. Kalau bukan Roh Kudus, air mani dong. Jadi apa, Pak? Yang dikandungnya itu apa? Kamu ini sesat, John. Salib, apakah dia terpisah dari Bapak atau bagaimana? Masih maksud Bapak gimana? Iya, ketika anak ini disalib, dia disalibkan, ya, apakah Bapak masih bersama-sama dengan dia? Ya Bapak itu jelas Pak meliputi alam semesta. Jawab aja Pak, apakah ada Bapak bersama dia Bapak pada saat itu atau tidak? Keberadaan Bapak itu Pak di surga yang meliputi alam semesta ini, itu istilah yang digunakan untuk Bapak. Nah, ketika Bapak bilang anak, itu dia yang datang menjadi manusia. Pertanyaan Bapak itu bukan pertanyaan ketika Bapak nanya, apakah Yesus itu adalah Bapak? Saya katakan Yesus pada saat dia datang ke dunia itu udah anak Pak, bukan Bapak namanya. Oh begini. Berarti kalau Bapak di surga, anak di bumi, terpisah enggak? Ya, keberadaan, betul. Oh, itu yang saya tahu. Itulah yang membedakan, itu keberadaan Pak, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu bagaimana Bapak bisa memisahkan sesuatu yang tidak bisa Bapak definisikan? Oke, lanjut Pak Lase. Oke. Ya, jadi Bapak mengajarkan bahwa yang datang itu adalah roh, betul ya? Betul, roh yang menjelma menjadi manusia disebut dengan anak. Roh yang menjelma menjadi manusia. Apakah ada ayatnya itu, Pak? Loh, Anda itu harus menggunakan ayat yang mana yang kira-kira mau dipakai? Ayat Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi manusia? Itu bukan roh, Pak. Itu bukan roh itu, Pak. Jadi apa firman itu, Pak. Firman. Saya tahu. Ya? Firman itu esensinya apa? Sang Logos, Pak. Sang Logos itu. Esensinya dia dari Bapa. Dia dari Bapa, bukan roh. Iya, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah firman. Iya, saya tanya hakikatnya apa? Ya Allah. Apa hakikat nggak? Iya, Allah itu hakikatnya apa? Hakikatnya Allah. Loh, Bapak gimana? Zat-zat. Nah, ini saya gunakan bahasa Islam. Zat. Loh, kita gunakan zat itu kan esensi. Nah, ini kacau lagi Pak Con ini kalau begini, Pak. Gitu, Bapak nggak paham. Kita gunakan KBBI, esensi, Pak, esensi. Loh, bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Bapak membingungkan Bapak sendiri itu, Pak. Saya bilang, hakikat itu esensi. Nah, saya tanya esensi. Orang Kristen itu bukan zat, Pak. Iya, saya tahu itu, Pak, istilah, cuman kita nggak pernah menggunakan zat itu. Tetapi di Alkitab kita ada kata zat loh, Pak. Jangan menyangkal, itu ada ayat. Ayatnya mana, Pak? Ayatnya itu, Pak, zat. Bahwa Allah itu zat. Ada nggak, Pak? Saya pernah baca di Ibrani atau di Korintus tentang zat itu ada. Bapak, gimana, Pak? Mana ayatnya, Pak? Coba bukan, mana ayatnya, Pak? Saya lagi nggak pegang device, Pak. Nah, coba buka ayat Alkitabnya dulu, Pak, bahwa Allah itu zat. Allah itu zat yang tidak serupa dengan emas dan perak, tapi tidak serupa dengan emas dan perak. Bukan zat. Mana ayatnya, Pak John? Mana ayatnya, Pak John? Supaya itu ada di Korintus apa di Ibrani ya, saya baca ya. Saya pernah baca itu. Jadi kata zat itu digunakan di dalam perjanjian baru. Itu ada kata zat, tetapi dia pakai JAT bukan DJAT. DJAT, zat. Bukan ZAT, bukan pakai D, bukan pakai D dia. JAT, zat. Ya, zat. Di mana ayatnya, Pak? Coba saya periksa, Pak. Coba Bapak klik nanti di Google. Coba kata zat terdapat dalam Alkitab. Coba, pasti keluar. Zat di mana itu, Pak? Saya nggak pernah baca bahwa Allah itu zat, Pak. Terlambat ini, berarti nggak pernah makanya. Di Muslim. Makanya di Muslim itu mereka memamerkan ayat itu sama kita. Ya mana, Pak, ayatnya? Karena ini begini, Pak, di dalam Alkitab. Gini, nanti saya nggak punya dua depas ini. Coba Bapak klik nanti kata zat di dalam perjanjian baru di mana tertulis itu ada. Coba cari Pak Devi, ada nggak itu zat? Ya, kita tunggu. Kalau apa kita tunggu kata zat. Pak John, ini Bapak Kristen bukan? Ya jelas dong. Ya, karena di tapping ini mengatakan
Jadi saya tahu mereka sering menunjukkan kata zat itu. Jadi memang ada memang. Begini Pak John ya, supaya kita jangan dibilang beransumsi terus, artinya kita harus menunjukkan ayatnya. Artinya setiap kata-kata yang kita keluarkan di sini, yang kita ucapkan, harus kita mempertanggungjawabkannya Pak. Artinya supaya tolong lebih dibantu teman-teman yang di bawah itu, tolong tunjukkan kata zat di perjanjian baru tertulis di Ibrani atau di Korintus ya. Tolong dicari brother ya, karena depas kita nggak ada nih. Kata zat itu ada di Korintus atau di Ibrani itu. karena baru kali ini saya mendengar itu dari Bapak. Semua orang Kristen nggak pernah, apalagi yang lain nggak pernah mengeluarkan kata zat seperti yang Bapak. Oke, nah Bapak memang kurang jauh mainnya. Artinya Bapak nggak tahu kalau di dalam ayat kita, Alkitab kita itu kata zat itu ada. Jadi Bapak kurang jauh mainnya. Ayolah teman-teman, bantu Bapak ini untuk cari di Google. Aku bisa senyap sebentar ya untuk mencari katanya. Kalau memang nggak bisa ditunjukkan kalian, aku cari di Google. Boleh. Itu kayaknya mulai nyari Pak Aris, udah dapet itu. Gimana Pak Aris? Jadi kalau saya pribadi itu kan yang tidak setuju itu yang adanya pernyataan mereka menyatakan Bapak itu bukan Yesus, itu agak keberatan sih saya. Oh iya ya. Jadi begini Pak, pernah saya bertanya sama saudara kita Wanes ya, ketika saya mempertanyakan kalau Tuhan itu mengutus Roh Kudusnya Nah, itu ada yang bilang bro, apa Pak Adis, Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29. ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Di mana zat di situ, Pak? Ya, itu zat itu kalau nggak salah tuh kalau di Alkitab. Iya, saya baca ini, tapi nggak ada kata zat di sini. Bentar. Saya baca sekali lagi, Pak ya. Emas. Nah, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ada katanya Allah zat di situ. Udah turun dia, Pak. belum. Dia sedang cari itu. Itu terjemahan kapan itu sama dia itu, saya nggak tahu. Itu tafsiran ini saya Pak Davi punya TB2 enggak? Ada punya TB2 enggak? Saya punya TB2 ini. Coba saya lihat dulu. 1 Timotius pasal 6 ayat. Sedang saya cari di teks asli ini, enggak ada kata jad di dalam bahasa Yunani. Kisah Para Rasul 17 ayat 29 toh? Enggak ada kata jad di sini. Mungkin terjemahan Alkitab tahun berapa itu ya? Saya punya tahun 60 di sini, tapi coba nanti saya cari deh. Ada kata jad Allah di situ nggak? Makhluk Pluto, Allah zat ada di Taurat, Pak. Iya, di ayat mana itu, Pak? Di pasal mana dan ayat mana? Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 3, kita coba cari. Gimana Pak? Itu tadi Kak, ada di situ tadi ya, makhluk Pluto namanya. Allah zat ada di Taurat. Allah zat ada di Taurat, Pak.
Tapi dia nggak munculkan apa di sini pasal dan ayatnya. Ini ada ini dari Tubruk official Ibrani 1 ayat 3. Iya, saya takut teman-teman lebih menghafal kitab orang lain dari kitab sendiri ya. Boleh, nggak apa-apa sih. Biar Pak Con tanya dulu. Tanya sama gurunya dulu. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujudnya Allah. Tadi Pak, betul itu tadi yang disebut itu di TL-nya, TL Pak, di TL yang di ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 29, tapi versi TL-nya, versi TL itu dikatakan zat itu kemarin. Betul itu. Kisah Para Rasul 17:29 itu di TL. Jadi kalau di sabda enggak dia. Tapi ketika ada di TL itu ada kata zat digunakan, tapi udah diganti. Kisah 17:29 betul. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 29. Iya, TL dalam TL. Tapi nggak digunakan lagi sih supaya kita nggak sama seperti mereka. Kata zat itu akhirnya dirubah dalam TB kan. Loh, justru dalam teks asli di sini karena kita berasal afo keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, Ya, ciptaan kesenian dan keilahian. Di sini keturunan Allah, Pak, bukan itulah Pak. Itulah yang dibilang esensi Pak. Keturunan Allah itulah yang dibilang dengan esensi atau zat atau unsurnya. Betul. Nah, yang Jadi dimaksud karena keturunan itu- kita berasal dari keturunan Allah, jadi bukan zat Allah, Pak ya. Ya, jadi keturunannya dari mana Pak kita? Kalau menurut Bapak keturunan Allah itu apa, dari air mani, air sperma atau gimana? Keturunan Allah di sini bukan ditafsirkan begitu, Pak. Jadi apa keturunan menurut Bapak? Coba tafsirkan dulu. Keturunannya apa menurut Bapak? Biar enak. Keturunannya apa menurut Bapak? Coba nggak bisa ditafsirkan satu kata, Pak. Itu harus dilihat secara keseluruhan, Pak. Gini Pak, esensinya apa? Esensinya apa? Aku bilang. Esensi di sesembahan Bapak apa? Jadi jelas dulu ya bahwa bukan zat Allah ya, bukan zat Allah ya. Digunakan di dalam TL itu ada tertulis loh Pak kata zat. Karena zat itu adalah keturunan daripada yang maha kuasa, yang tidak diketahui esensinya apa itu, itulah yang dibilang dengan roh yang tidak bisa didefinisikan. Kecuali Bapak bisa definisikan roh. Bisa nggak Bapak definisikan roh itu apa? Jadi pertama bahwa yang menjadi manusia itu biar ya di bawah ini tangkap, Pak. Yang menjadi manusia itu adalah bukan firman tapi roh ya. Gini Pak, kayaknya kita ini ada discommunication ya. Jadi Loh, bukan Bapak tadi yang ngomong, Bapak yang tadi ngomong yang jadi manusia itu roh ya. Iya, roh yang menjelma menjadi manusia, betul. Nah, ketika Yesus meminta roh itu, dia minta roh siapa itu? Roh apa lagi? Kan dia roh. Yang mana Pak pertanyaannya? Di dalam Yohanes 14 ayat 16, Pak. Yohanes 14 ayat 16. Namanya roh penolong, roh penghibur. Ya, betul. Itu roh apa lagi tuh? Nah, jadi begini Pak, makanya saya bilang tadi, roh penghibur, roh kudus itu yang menyertai kita sekalian itu. Jadi ketiga roh yang telah menjadi anak ini telah kembali ke asalnya, ke sumbernya, dan dia telah menyatu dengan sang sumber, ya, yang dibilang dengan Bapa itu tadi, maka mereka telah menjadi satu. Maka yang diberikan kepada kita setelah dia naik kepada surga, kepada Bapaknya, itu adalah roh yang menyertai kita semua. Oke? Roh yang menyertai kita semua. Iya. Nah, oke, kembali pada pertanyaan awal ya, bahwa berarti Bapak nggak mengakui bahwa Bapak itu adalah pengutus Yesus.
Iya, karena dia datang dari suatu tempat, dari surga, dari sumber turun ke dunia, itu jelas dibilang dikirim, Pak, diutus. Yang sumber itu siapa, Pak? Ya, itulah roh yang tidak bisa kita definisikan itu, Pak. Unsurnya, esensinya, hakikatnya. Silakan Pak baca Yohanes 8 ayat 42 Pak Devi. Boleh. Apakah itu roh? Apakah itu roh? Yohanes 8 Ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Oke, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang telah mengutus aku." Nah, jadi apakah itu roh, Pak John? Iya, roh semua itu. Bapak itu roh? Iya, roh dari dulu, Bapak roh. Emang apa, Pak? Batu. Itu Bapak, Pak. Dalam teks itu dikatakan Bapak, bukan roh. Iya, Bapak itu kan sebutan, Pak. Pader. Itu kan sebutan. Kok sebutan, Pak? Itu yang mengutus, Pak. Keberadaan, Pak. Bapak itu sebutan tentang keberadaannya di mana, Pak? Kok sebutan? Bapak itu sebuah keberadaan, Pak. Iya, di mana keberadaan Bapak? Coba tunjuk. Di mana keberadaan? Di sorga, Pak. Di mana keberadaannya? Di sorga. Nah, berarti kan udah benar yang saya bilangkan itu, bahwa esensi daripada Bapak jadi itu adalah roh. Keberadaannya di surga, betul? Bukan, Pak. Waduh. Bukan begitu, Pak. Karena Bapak itu sumber yang mengutus anak, bukan mengutus Roh Kudus. Bukan Yang mengutus Roh Kudus saja di manusia, gitu loh. Yang diutus Bukan apa? Bapak mengutus. Kan Bapak bilang yang jadi manusia itu roh. Coba Bapak lihat yang diutus oleh malaikat ketiga berkata dengan Maria, apa yang diutusnya, Pak? Yang diutusnya anak Allah. Coba Bapak baca dulu. Lukas 1:35, Pak Devi. Lukas Apa yang dikatakan oleh malaikat? Wah, Pak Con ngantuk ini. Lukas 1:35, Pak. Ya, Silakan. Lukas 1:25, ayat 35, sorry. Bukan roh itu, Pak, anak Allah, anak manusia. apa bentuknya, Pak? Bentuknya apa? Kok bentuk apa? Yang dikandungnya itu apa, Pak? Yang dikandung oleh Maria itu? Bapak tadi ngomong bahwa roh itu tidak terlihat, sementara Yesus itu terlihat. Gimana sih Bapak ini? Lukas Yesus itu terlihat setelah menjadi apa, Pak? Roh itu nggak bisa dilihat, Pak, dari semula. Terus yang di dalam kandungan Maria itu apa? Itu anak Allah. Dari semula dia anak. Dari Mazmur apa, Pak? 2 ayat 7. Dari apa? Dari apa dia? Kok dari apa? Dari Bapa yang mengutusnya. Jadi apa yang dibilang diutusnya itu Roh Kudus bukan? Loh, diutus anak, diutus Roh Ya, Kudus. saya tahu yang dikandung Maria Roh Kudus atau bukan? Bukan. Jadi bukan. Jadi Bukan. ayat yang di dalam Dia Lukas keluar dari Roh salah. Kudus. Coba di mana Bapak tunjukkan ayatnya keluar dari Roh Kudus? Matius 1:8. Coba baca dulu Lukas 1:35, Pak, biar lebih jelas. Cobalah Lukas dibaca. 1:35. Bapak punya device nah, aku nggak megang ini udah malam ini. Lukas 1 ayat 30. 5. Lukas 1:35. Siapa yang dikandung Maria? Tolong dijelaskan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Oke, jadi udah dengar Pak ya, Roh Kudus. Anak Allah. Loh, Saya anak nggak Allah. bahas anak Roh nanti Kudus dulu. menaungi, Pak. Roh Kudus menaungi. Dia sebagai self control, menjaga, menguasai. Nggak ada disebut anak Allah di situ Pak, ayat itu. Pak Devi, terakhir tadi anak Allah, bukan? Biar aku bacakan lagi, dengarkan baik Pak John. Dengarkan baik ya. Tuh. Nah, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Anak yang telah kau lahirkan, ya, akan disebut kudus, anak Allah. Kudus anak Allah. Masa Roh Kudus itu gimana sih Pak John ini? Anda itu kayaknya perlu belajar bahasa deh Pak. Kayaknya Anda ini nggak ngerti. Yang dikandungnya itu apa? Yang disebut dengan anak Yang Allah itu di- apa?
Anak Allah, firman. Mana ada firman di Yang sana? keluar. Aduh, Bapak, Nah, ini jangan ngadil lah. Loh, Yohanes Di situ 1:14 Pak disebut Devi. anak Iya, Allah. Tetapi sebelum ngawur Bapak dikandung dulu dari- ngomong, Pak Devi, Yohanes 1:14. Saya nggak biarkan orang yang nggak ngerti apa-apa. Ya, Yohanes 1:14. Harusnya Bapak lebih paham dari saya. Ya betul, makanya Bapak saya ajarkan gitu, Pak. Yohanes 1:14. Tuh, muslim di bawah ngakak tuh dengar. Loh ya benar, karena Bapak salah toh. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 14, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang turun itu firman atau Roh Kudus, Pak John? Yang mana itu nggak ada dikata dikandung di sana. Coba tunjukkan kata yang dikandung di mana. Nah, itu aduh gimana sih narasi Bapak ini? Firman itu menjadi manusia dan dia Firman anak menjadi- Allah. Coba baca lagi. Ini Pak John ini. Pak, kita ini tadi aku tanya, yang dikandung itu apa? Yang dikandung Maria siapa? Yang dikandung saya sudah ulang-ulang. Anak yang dikandung Maria. betul. Ya, Nah. hakikat anak itu esensinya apa? Nah, Coba Pak Devi ini bantu Pak John ini mutar-mutar Coba sekali Anda nih. jelaskan hakikat anak itu apa? Hakikat anak itu Allah. Yang namanya anak itu Pak pasti katanya manusia. Loh, Allah yang menjadi manusia. Gimana sih Bapak ini kok Bapak seperti agama sebelah tanya ke saya gitu loh Pak. Makanya aku bilang tadi, hakikat daripada Bapak itu esensinya apa Pak? Coba aku pengen tahu dulu. Hakikat dari Bapak. Maksudnya apa? Saya tahu maksudnya apa tuh hakikat Bapak itu roh itu kan yang Bapak maksud. Ya, jadi apa menurut Bapak hakikatnya apa? Hakikatnya Allah. Iya, esensinya Allah itu apa? Esensinya Allah. Iya, Allah itu kan sesembahan. Esensinya apa Pak? Loh, saya sudah ngomong dari awal tadi nih Pak Joni, gimana sih mutar-mutar? Aduh, gini. Saya manusia, saya John Peter. Esensi saya tahu Bapak. Coba jelaskan sama saya dulu, biar Bapak nggak bingung sendiri gitu. Saya Ayo. Pak, manusia ini kan punya tubuh, punya jasad, betul? Lanjut. Ya, iya kan? Saya sebagai manusia punya jasad, betul? Ya lanjut. Oke, nah sekarang Tuhan Bapak esensinya apa? Jelas, karena saya bilang jelas, biar nanti saya jelas setelah itu. Pak. Gimana sih kok tanya Coba sama Bapak saya? jelaskan esensi Tuhan atau Allah itu atau Bapak Allah. itu apa Pak? Ini gimana sih Pak Con? Ini saya tanya, saya mau belajar sama Bapak ini karena tadi Iya, saya Bapak tanya. muter-muter terus. Gimana ayo? Loh, gimana Pak? Esensi itu kan Pak, yang dibilang esensi itu adalah unsurnya. Nah, unsur daripada yang kita sembah itu, dalilnya di Kejadian 1 ayat 2 itu adalah roh. Udah? Roh mana? Lah, di Kejadian pasal 1 ayat 1 itu apa itu Pak esensinya? Iya, dijelaskan di ayat 2-nya. Esensi daripada Loh, yang bukan melompat langit dan dulu. bumi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu esensinya apa Pak? Kan disebutkan gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, betul? Tanya dulu Pak, Kejadian pasal 1 ayat 1 itu esensinya apa Pak? Bereshit bara Elohim. Kata Elohim di situ esensinya apa Pak? Dijelaskan di ayat kedua. Loh, kamu melompat ke ayat 2 ke ayat 1 dulu Pak. Anda mau menanyakan esensi di ayat 1 itu penjelasannya di mana? Saya bacakan di ayat kedua. Loh kok Anda baca? Gimana sih Bapak Anda baca ayat 1 dulu baca itu Pak? Korelasi, brother. Bagaimana menjelaskan ayat 1 jika tidak ada ayat 2? Wah, Pak Devi ini jago Saya juga Pak Devi ini ya. kebingungan ini kayaknya. Loh nggak bingung Pak. Justru saya lawa-lawa aja kalau patah loh. Lucu-lucu gitu. Sekarang gini, ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah di sana sudah Allah disebut itu di sana. sebagai sebutan ya, gelar daripada yang menciptakan langit dan bumi, betul? Oh itu gelar ya Pak ya? Oh bukan gelar itu Pak, esensi itu Pak. Ya, bukan Pak. Nanti kita Bapak bilang esensi, Bapak malah ikut RT sebelah. loh, Bapak John. Oh RT. Aduh. Jadi Bapak terlambat saya masuk. lanjutkan. Saya sudah jelaskan tadi tuh Pak, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Oke, 26 saya lanjutkan. Saya Saya sudah lanjutkan. jelaskan secara tepat eksegesis
handal dan profesional. Pas saya jelas tadi Bapak ini nggak datang. Menurut Bukan, Bapak ya. kejadian pasal 1 ayat 1 itu esensi atau bukan, Pak? Bukan, itu adalah sebutan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, sesembahan. Kata Allah di sana adalah sebutan atau gelar kepada Pencipta langit dan bumi, betul? Kemudian di layar kedua dijelaskan, itulah esensi daripada Sang Pencipta langit dan bumi itu ternyata melingkupi atau bersemayam di atas permukaan langit, di atas permukaan air, samudra. Nah, yang dibilang melayang-layang di atas permukaan samudra, itulah yang disebut esensi. Berarti Allah itu melayang-layang, Pak, di kejadian pasal 1 ayat 2. Allah melayang-layang gitu, Pak. Istilah melayang-layang itu kan meliputi, Pak, melingkupi, apa istilahnya, mengeram, ya seperti itu. Jadi bukan melayang-layang dalam pemikiran Anda seperti layang-layang balon atau layang-layang layangan gitu. Jadi dia kata melayang-layang di sana itu melingkupi gitu, Pak. Melingkupi. Pak John, kenapa hanya melihat ayat 2 nya, ayat 1 saja Bapak bilang itu sebutan? Itu bukan esensi, Pak, ya? Di mana-mana Pak, Allah itu sebutan yang menjadi patokan di dalam kitab kita. Kata Tuhan, Tuhan dalam huruf besar, itulah yang menjadi prophet name. Bukan itu, kita nggak masuk pada penyebutan nama. Tadi yang saya bilang sosok daripada sosok ya ini saya tanya, menurut Bapak apa itu esensi? Apa itu esensi menurut Bapak? Esensi itu apa artinya, Pak? Esensi itu adalah unsur. Unsur yang membuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang maha kuasa. Unsur yang menjadi sesuatu maha kuasa. Gimana sih, Pak, itu? Bedanya esensi dengan hakikat itu apa, Pak? Ya itu sama, Pak. Unsur dengan hakikat itu, esensi itu sama. Nah, substansi itu apa, Pak? Substansi yang mana yang Bapak minta sekarang? Ya kan Bapak esensi. Supaya Bapak bisa bedakan istilah-istilah esensi, keberadaan, hakikat, substansi itu apa, Pak, menurut Bapak? Iya, makanya aku bilang substansi yang mana Bapak minta. Jadi kalau gini, Pak, jadi kita muter-muter aja nanti sampai jam 1 malam, jam 2 malam, udah jam 1 ini rupanya. Jadi begini, intinya sekarang esensi yang saya percaya itu adalah roh. Di mana tertulis itu, dalilnya di mana Kejadian 1 ayat 2. Di sana dinyatakan esensi daripada yang maha kuasa, Sang Pencipta itu yang disebut dengan Allah itu adalah roh. Jadi jelas roh Allah lah yang tidak bisa didefinisikan. Ya, tidak seorang pun bisa mengetahui atau mendefinisikan daripada roh itu. Nah, oleh karena itulah inilah yang disebut dengan esensi daripada yang menciptakan segala sesuatu yang bermula dari tidak ada menjadi ada. Nah, roh ini kemudian turun ke dunia, Pak. Datang ke dunia. Roh itu belum pernah datang ke dunia, Pak John. Aduh, roh itu datang ke dunia diutus kepada Bunda Maria. Mana ayatnya itu, Pak? Nah, itu tadi sudah dibacakan bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Pak Devi ulang lagi baca itu, Pak, Lukas 1 ayat 35. Aduh, gimana sih? Coba ulang lagi, Pak Devi. Mungkin bisa buka kameranya, Pak. Biar ini bisa, Pak. Aduh, ini Pak John ini. Enggak, kita baca pelan-pelan aja, Pak, ya. Ya, silakan, Pak, silakan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun. Tunggu dulu, Pak. Akan turun Atasmu. Ke atas siapa, Pak? Atas siapa? Atas Maria. Oke. Udah jelas. Nggak boleh dipotong, Pak. Nggak boleh dipotong. Bentar dulu, kita akan meluruskan. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa begitu, Pak. Ayat itu harus dinarasikan semua, Pak. Bahkan satu pasal kita eksis malam ini pun boleh. Sebentar dulu. Nggak bisa dipotong begitu, Pak. Dilanjut, silakan, Pak. Bentar dulu, saya jelaskan dulu. Roh Kudus akan turun. Nggak begitu, Pak. Iya, nggak begitu, Pak. Dalam teks asli itu nggak ada istilah pasal, Pak. Itu narasi semua, Pak. Dilanjutkan, Pak Aris. Sebentar dulu, kita skip dulu yang tadi. Coba ulangi sekali lagi, Pak. Nanti dilanjutkan sampai habis. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus akan turun, Pak, ya, kepada dia. Yang dimaksud dia di sana adalah Maria. Ya, terus Pak lanjut. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi siapa itu yang dikandung, Pak?
Anak itu artinya sesuatu yang nanti akan keluar dari Maria. Itu yang disebut anak, Pak, ya. Jadi jadi bukan Roh yang Kudus, ya? sekarang di dalam kandungan. Bentar dulu, Pak. Kata anak itu udah jelas sesuatu yang keluar dari Maria. Itu yang dibilang anak. Jadi yang di dalam kandungan dia itu adalah Roh Kudus. Loh, mana ayatnya, Pak? Bahwa dalam kandungan Maria itu Roh Kudus. Jangan nama-nama ayat Alkitab, Pak. Jadi yang di dalam perutnya itu apa? Anak. Anak itu, Pak, yang dikatakan anak itu setelah keluar, Pak. Kalau di dalam perut itu janin, Pak. Kok setelah Ingat, beda, Pak. ini Janin kacau dengan lagi. anak itu beda. Pak John, Pak, nanti saya akan bahas janin itu. dengan Janin anak itu sudah itu manusia beda. atau belum? Pak John, kita itu dimalu-maluin loh sama agama sebelah. Janin Kalau dengan sudah anak beda. kalau sudah Bukan enam, bilang manusia. Janin Begini, itu, Pak John. Pak, dibilang janin itu ada di dalam Pak. perut. Pak John, agama sebelah ya, agama sebelah, Pak, ya. Kalau ada denyut jantung itu, menurut mereka itu sudah manusia, Pak. Baca lagi mengenai Saya itu. nggak nanya Kita di manusia. dalam Kristen Yang Anda setelah bahas ini menjadi anak. X dan Y itu sudah manusia, Pak. Itu belajar lagi nanti etika Pak Kristen, Arif ini Pak. tadi bilang anak. Saya bukan bahas manusia. Tentang janin dan anak itu dibedakan. Anak itu keluar di situ, setelah dia menjadi di janin. situ, Pak John, yang dilahirkan Maria, yang dikandung Parah Maria bukan Bapak Roh ini. Kudus, Pak. Loh, kok parah Alkitab ngomong itu yang dikandung oleh Maria. dikandung itu anak apa janin, Pak? Saya tanya. Wah, ini manusia, Pak, anak. Anak itu, Pak, biasanya yang disebut anak itu setelah keluar barulah anak. Kalau di dalam perut itu adalah janin. Belum berupa anak, Pak. Masih janin. Pak Devi, coba baca sama ada Mazmur 2 ayat 7. Apa kata Allah Bapa di sana? Mazmur 2 ayat Parah, 7. Bapak. Loh, kok parah? Bapak nggak bisa bedain anak dengan janin sih. Loh, janin itu manusia bukan, Pak? Ya kalau kau bilang manusia atau tidak, yang namanya janin itu proses yang menjadikan manusia. Jadi sebelum dia menjadi manusia itu kan butuh proses, Pak. Nah, janin itulah salah satu proses untuk menjadi manusia. Pak John, sudah terpatahkan, Bapak alihkan lagi bahwa yang dikandung oleh Maria bukan roh, ya, jelas ya. Ini teman-teman biar dapat pengetahuan dulu. Jadi yang dikandungnya itu apa, Pak? Air mani. Loh, kok ke sana sih, Pak John ini muter-muter? Loh, jadi yang membuat Maria hamil biasa itu debat apa? sama biasa Yang debat membuat- dengan sebelah akhirnya muter-muter Yang gitu. membuat Maria hamil itu apa, Pak? Hah? Yang membuat Maria hamil apa? Yang membuat Maria hamil? Mm-mm. Maksudnya gara-gara Pak John gitu maksudnya gitu. Saya tanya, yang membuahi si Maria itu apa? Mutar-mutar Pak John ini. Loh, Bapak ini sekarang jelaskan yang menjadikan Maria hamil itu apa? Yang membuat Maria itu hamil. Iya, di situ di Lukas 35 tadi apa katanya? Apa katanya? Yaitu Maria mengandung seorang anak. Mengandung seorang anak atau mengandung Roh Kudus, Pak? Pak Devi, Mana kata mengandung Roh Kudus? Pak John ini gimana Pak sih? Devi, tolong dibaca, Pak Devi, mengandung apa, Pak? Baca lagi ya. Pak John ini gimana sih? Pantasan Bapak itu jadi wanes juga, muter-muter gitu loh. Jangan Bapak bilang wanes kalau Bapak aja nggak tahu Tritunggal Bapak jenisnya apa. Loh, benar. Wanes itu berkata seperti itu. Saya nanti seperti nanti Rasul tanya Paulus di bawah Tritunggal, ini. model Bapak itu Tritunggal yang bagaimana? Saya mau tanya. Saya Tritunggal Alkitabiah. Yang gimana, Saya Pak? Yang Tritunggal Alkitabiah. Coba jelaskan. Yang gimana? Bapa mengutus anak, Bapa mengutus Roh Kudus. Hakikatnya itu Allah. Apa daripada esensi Bapak? Apa daripada esensi Bapa? Allah. Yo, Allah itu kan sebutan, Pak. Tuhan Loh, itu kok sebutan gimana sih? Tuhan sebutan nggak? Loh, bukan nama yang kita ini. Kalau nama itu sebutan sesembahan, tetapi hakikatnya kita maksud. Gimana sih Bapak ini? Mutar-mutar tadi sih. Kuikuti ke pola pikir Bapak. Sebutkan nama ikuti Bapak. Firkitiwi. Gimana Pak? Sebutkan nama Bapak. Sebutkan nama Bapak. Bapak siapa? Saya. Tuh, Bapak yang Bapak sebut tadi kan Bapak. Tuh ada penggunaan istilah Bapak, Father. Nah, Father ini namanya siapa? Bapak, namanya YHWH. Di mana tertulis nama Bapak YHWH? Mau tahu keluaran namanya 2? Tunjukkan. Mau tahu atau kepengen tahu Pak? Coba dibacakan. Coba. Coba dibaca, Pak. Nama Bapak YHWH itu di keluaran berapa? Tolong dibaca. Jadi jelas ya, yang dikandung oleh Maria bukan Roh Kudus ya. Bukan air Terpatahkan. mani, Pak. Air mani yang dikandungnya itu air mani, Pak. Kacau ini Pak Tuhan ini menghujat Bapak yang ini. kacau. Bapak bilang Kacau.
di Roh Kudus Bapak tolak. Jadi air mani lah, kalau bukan Roh Kudus air mani dong. Jadi apa Pak? Yang dikandungnya itu apa? Kamu ini sesat, Con. Saya ngomong apa adanya, kamu ngawur-ngawur semua. Ini pengacaranmu kamu kasih di sini. Shalom. Ya, silakan. Pak Billy ini. Ya, silakan. Kenapa Pak John diturunkan? Ya, naik. Ngomong apa, Pak? Mau tanya? Iya, saya jadi penasaran juga sih, saya dengar tadi pertanyaan. Nah, kan ada 3. Nah, ada 3 apa maksudnya? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ditanyakan Ya, betul. Pak John itu, nama Bapak apa? Yang ditanyakan pertama itu, yang datang tuh roh menjadi manusia. Bapak jelaskan dulu itu, karena saya dengar Bapak juga wanes. Silakan, Pak. Oke, saya buka. Kem dulu. Buka mana? Jangan lama-lama. Buka kem. Ya. Ada yang bilang 11-12 datang di bawah. Oke, 11-12. Saya mau uji Anda yang bilang 11-12. Oke? Jangan emosi, rendah hati aja Bang Billy. Rendah hati Oke, semua. udahlah makanya janganlah bilang 11-12. Sesama saudara kok 11-12. Di Aduh, bawah tuh. agen lagi datang. Kata Rasul aja tidak tahu. Ya. Kata Rasul aja tidak tahu. Ngotot lagi si agen. Iya, salam. Apa itu Rasul? Hah? Siapa Rasul? Satu-satunya Oh, siapa? hanya Rasul, hanya Paulus. Tidak yang Oh, lain. Paulus. Oke. Pak Ari Selase, coba dulu Pak Ari Selase. Buka dulu ayat Markus. Bang Agen Mas, saya buka sebentar, bahasa Bang aslinya. Agen sebentar, itu Bang Billy mau Oke, jelasin dulu. siap. Paulus cuma satu, Rasul cuma satu di Alkitab, cuma Paulus. Siap. Pak, coba dulu buka bahasa aslinya. Ayat Oke, Markus. kita bahas Rasul ya. Kesempatan. Iya, siap sekali. Saya memiliki ayat pamungkas untuk Anda. Oke. Saya tampar Anda dengan apostolos. Oke. Kira-kira di sini. Iya. Iya. siap, Tunggu siap. dulu. Saya mau tahu di Alkitab ada berapa rasul? 12 rasul. Oke. Saya mengatakan rasul hanya satu. Saya mengatakan Siapa? rasul hanya satu. Siapa yang bantah? Baca Matius 10 ayat 2, Pak Billy. Hah? Matius 10 ayat 2, silakan baca. Oke. Bapak Lase juga mengakui bahwa rasul ada banyak. Ya baca dulu. Matius 10 ayat 2. Kata apostolon di situ apa? Kata Oke. apostolon di situ apa? Rasul bukan? Oke. Bisa minta layar tengah, Pak? Enggak, ini jelaskan dulu itu, Pak. Matius 10 ayat 2. Oke. Yang permasalahan, Pak, jangan jadi umat terjemahan. Loh, saya bahasa Yunani ini. Saya belajar bahasa Yunani ini 4 tahun. Nah, Jangan ngawur kamu. Berarti Bapak mau ngomongin publik. Kamu bodoh. Coba baca Matius 10 ayat 2. Kamu Itu sembarang. dalam terjemahan, itu terjemahan dalam Alkitab bahasa Indonesia, Pande. Kamu bodoh. Itu Textus Rectus. Kamu bodoh. Kamu pintar. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Teks asli Matius apa? 10 ayat 2. Matius 10 ayat 2. Apostolon. Iya. Saleh. Oi, teks asli pakai bahasa. Teks asli ditulis apa? Ngerti kamu nggak Textus Rectus itu apa, bodoh? Kamu ini apa sih, Bro? Kamu pendeta? Palase, Atau Palase, apa? Palase. Dulu Pak Ari Selase. Kita buka dulu Bible Hub-nya. Ellen G. White suruh di sini. Pendetamu Ellen G. White dari Amerika. Suruh sini. Sekarang kita bongkar dulu. Kamu yang sesat. Datang bilang bodoh. Menyerang denom. Wow. Iya. Iya, Pak Rasul Billy. Wow. Rasul itu dari bahasa apa dulu? Rasul dari bahasa apa? Saya mau tanya kamu. Bahasa Yunani, apostolon. Rasul dari bahasa apa? Kok rasul dari bahasa apa?
Bahasa apa? Etimologi Billy itu dari bahasa apa? Billy. Nah, ketika ditanya Rasul, kamu tidak tahu, bilang saya bodoh, nggak ada etika kamu. Di mana itu tulisan delegasi? Kamu nggak ada etika, bro. Diam kamu. Ini bodoh si Billy, ini bodoh juga dia. Nggak biarkan orang pengajar tuh dibiarkan di sini. Nama bodoh nanti yang Saya lain. mau nanya gini, yang namanya esensi itu apa, Pak Lase, Bang Again? Esensi itu pokok. Esensi pokok, hakikat itu sesuatu yang dalam apa namanya itu, Pak? Pokok atau sebuah, selain apa hakikat itu? Beradaan Pokok, kah? keberadaannya, betul. Nah, saya ingin tanya, siapa yang bisa Billy mengetahui? ini sesat loh, Pak Domba. Billy ini sesat. Siapa yang bisa mengetahui keberadaan Allah? Saya ingin tahu nih. Adakah yang bisa mengetahui keberadaan Allah? Saya ingin tahu. Ini luar biasa nih, kalau ada yang tahu nih, saya angkat tangan. Tadi ada yang typing tuh seakan-akan tahu esensi atau keberadaan Allah. Saya ingin tahu nih. Siapa tuh yang tahu itu tentang keberadaan Allah? Saya mau buang ayat 11 ayat 7. Mau saya buang. Mau saya hapus dalam Alkitab online saya ini atau Alkitab buku saya ini. Saya pengen tahu. Hebat banget itu. Ya makanya lucu si John itu tadi bilang yang datang itu adalah roh, yang jadi manusia itu roh. Dari mana ajaran itu mereka disesatkan oleh Ini si yang kita Billy, si bahas Maliki? kemarin, Pak Lase. Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Itu udah kita bahas. Maknanya apa? Roh di situ adalah sosok, maksudnya sosok roh atau seperti apa? Gitu. Itu udah kita bahas kemarin. Bukan sosok roh. Bagaimana Pak Gen? Masa dia ngomong hanya satu Rasul Paulus? Ini kacau. Belajar dari mana si Billy itu? Itu kacau dia. Iya, enggak. Saya Pak Gen, saya pertahankan kalau kelas pendetanya masuk ke sini. Kalau anak jemaat begitu mah malu-malu saya lawan. Makanya saya belum suruh Ellen G. White di sini. Ini kelemahan Pak Lase ya, teman-teman. Kelemahan Pak Lase memang agak tegas gitu. Ini kelemahan Pak Lase di situ, terlalu tegas gitu. Jadi ibaratnya tidak akan membiarkan saudara kita Kristen itu jadi salah memahami isi Alkitab itu maksud beliau ini. Jadi jangan salah paham gitu. Ya karena begini Pak Domba, saya sudah santai-santai ini. Saya santai-santai kan Pak Domba tahu ya karakter saya, bahwa saya itu orang yang rendah hati. Tanya, kalau tidak tahu tanyalah, jangan mengajarkan orang gitu loh Pak. Mengajarkan orang, tapi bayangkan itu menghancurkan kekristenan. Hanya satu Rasul Paulus. Lah, murid-murid Yesus itu siapa? Yang di dalam Matius pasal 10 ayat 2 itu kata apostolon itu apa? Lalu dia bilang begini, kata Rasul itu dari mana? Dia mencocokkan bahwa Rasul itu dari Arab segala macam. Itu aneh kan? Terlalu banyak debat sama agama sebelah, akhirnya dia bawa ke Kristen. Ini kacau nih. Ya kalau dari etimologi gini Pak Rasul ini kan kita kan sebagai pemakai bahasa Indonesia kan mengadopsi bahasa Arab. Jadi kan Rasul ini kan kalau dimaknai kan itu kan penerima delegasi atau istilahnya yang diutus atau utusan gitu kan. Jadi Rasul itu dimaknai dengan demikian. Jadi sebelum Saulus itu jadi sebelum kehadiran Rasul Paulus kan sudah ada sebenarnya Rasul. Bahkan di kitab Markus itu Injil Markus, di mana ketika Yesus hadir pun dia telah mengangkat 12 rasul. Kalau kita uji dari bahasa aslinya apostol, di mana 12 itu telah dipilih. Itu si Yohanes anak ini, ada lagi nama-nama lain seperti juga Filipus. Itu masalah, saya buka dulu ayatnya ya. Jadi jadi ketika Yesus pun hadir, dia telah mengangkat 12 rasul apostolon. Kalau kita berdasarkan
bahasa aslinya itu apostolon dia, jadi gitu. Jadi sungguh ngawur kalau dia ngotot ngeyel pada pemahamannya hanya Paulus yang bukan rasul, kan kacau itu maknanya. Ya makanya saya tegas Pak again. Saya orangnya tidak membiarkan kesesatan di room saya. Kalau misalnya dia benar, saya akan sampaikan. Kalau saya salah, sampaikan kesalahan saya. Bayangkan itu, dia mengajarkan seperti itu. Ini si Rasul Paulus itu sesat di bawah ini. Dia ngomong Tritunggal, tapi sebentar Ones. Ini saya bacain Matius 1 ayat 18. Saya bacain ya. Tidak akan membuat live ini tutup juga. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya. Dari kata dari di situ itu bukan Roh Kudus itu. Kata ek di situ ek avo, keluar dari. Nah, jadi begitu Pak. Iya betul. Bukan Roh Kudus itu sendiri. Iya, Ek avo, keluar dari, karena di situ hanya kata dari saja, dari Roh Kudus. Ek avo dalam bahasa Yunani. Makanya kalau si John Peter ngerti dengan si Billy ngerti bahasa Yunani, ya saya pertahankan di atas ini. Kalau hanya ngaur-ngaur begitu aja, ngapain? Baru kemudian Pak Selase kan gini juga saya melengkapi ya. Kalau bahasa aslinya firman itu menjadi manusia, logos salah sarx egeneto, menjadi, firman itu menjadi sarx egeneto kalau bahasa aslinya. Jadi firman itu menjadi, bukan Roh Kudus menjadi. Gitu. Kalau Yohanes 1 ayat 14 ya. Kan sarx egeneto artinya menjadi daging. Ya. Menjadi manusia gitu. Jadi bukan Roh Kudus menjadi daging, melainkan firman. Baru ya seperti Pak Selasi menjelaskan itu kan apa tadi keluar dari Roh Ekafu kan gitu. Ini si ahli bidat ngomong di bawah. Ekafu itu bukan Roh Kudus. Saya bukan bilang Ekafu itu Roh Kudus, ahli bidat. Yang saya bilang Ekafu itu keluar dari Roh Kudus, bukan saya bilang Ekafu itu Roh Kudus. Jangan nambah-nambah ya kamu. Iya. Kalau dalam bahasa aslinya kan Roh Kudus itu kan pneuma. Ya betul. Pneumatos. Pneuma. Waduh, di Bali Bida ini kadang-kadang ngawur juga ini. Aduh, tanggung-tanggung ilmunya tapi udah, aduh, kacau. Jadi ini ya, kalau kita buka Lukas 6 ya, saya buka Lukas 6. Di mana ini perikop tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Ini perikopnya sudah dituliskan, Yesus memanggil ke-12 rasul. Bahwasanya ketika Yesus hadir pun itu Yesus sudah mengangkat rasul. Lukas berapa Pak? Ya. Di Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Ya betul. Sebelum ada Paulus pun sudah ada rasul. Tahe. Amago ya Pak. Kita buka bahasa aslinya. Bang Agen. Iya. Jangan terlalu ini ya. Saya coba tanya dulu, saya uji dulu Bang Agen sini. Tolong pahamin ini ya. Ayat ini. Tolong dipahamin ya. Ya. Saya mau belajar. Sebab Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saya baca sekali lagi ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Mau dijelaskan Pak? Mau dijelaskan? Maksudnya itu bukan perumpamaan. Itu bukan perumpamaan. Iya, itulah saya khawatirnya nanti ini perumpamaan gitu, atau ada makna lain. Ada makna lain itu. Pak Domba, saya jelaskan ke teman-teman di bawah ya. Si John Peter ini mengatakan Rom ini sesat. Saya sesat karena saya tidak mengakui bahwa yang menjadi manusia itu bukan roh, tetapi anak.
Nah, John Peter ngomongnya bahwa itu yang jadi manusia itu roh. Ini sesat. Karena dalam Lukas 1 ayat 35 mengajarkan bahwa yang dikandung oleh Maria bukan roh tetapi anak. Ya, John Peter jangan berikan ini statement yang mengatakan saya sesat. Ya, silakan ya. Matius 1:18 saudari Indah, itu ek avo artinya keluar dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu sendiri. Kalau ngerti bahasa Yunani bisa baca nanti bahasa Yunani ya. Jadi John Peter ini jangan memberikan satu hoax. Kalau pendetamu suruh sini debat sama saya. Jadi kalau kamu masih anak-anak, silakan. Jadi gimana? Ya, itu bukan perumpamaan itu, bukan. Itu ada makna teologinya di situ. Roma 8 kan ayat 3 kan, Pak Domba. Ayat itulah yang saya gunakan yang saya gunakan sebagai perdebatan saya tadi kepada Pastor Ben. Itulah di situ ada makna teologinya, yaitu di mana anak itu itulah saya gunakan juga sebagai teologi inkarnasi, di mana anak masuk ke dalam daging, masuk ke dalam tubuh itu. Itu ini jadi perdebatan lagi nanti, karena akan panjang lagi nanti di lain waktu lah itu saya gunakan untuk sebagai penjelasan saya untuk makanya yang pernah saya debatkan kepada Pastor Ben itu jawaban sementara Pak Domba. Jadi itu bukan bukan perumpamaan atau apa gitu ya, bukan ya? Bukan, tenanglah Pak Domba, saya tahu itu. Oke, kalau gitu ini saya tunjukkan lagi. Tolong dijelaskan. 1 Tawarikh 17 ayat 13. Itu untuk siapa ini nubuatan ini? Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku, tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Apakah perumpamaan juga? Enggak, bukan perumpamaan itu nubuatan kan. Itu kan bagian dari nubuatan kan, begitu. Halo. Saya mualaf besok. Mualaf. Iya. Tolong yang punya kenalan Ustadz. Ngapain kamu mualaf? Itu serah mulai. Iya, saya salah paham. Bagus saya mualaf aja. Salah paham. Apa yang Anda pahami itu? Apa yang Anda pahami itu coba? Bagus kalian yang konyol aja udah Bang Agains. Saya kayaknya berat sekali untuk menerima kebenaran ini. Loh, itu serahmu, itu urusanmu. Kalau kamu malam silahkan, tapi itu sudah ada peringatan jangan lupa. Asyhadu anna ilaha illallah, asyhadu anna Yesus hamasyarahullah kalimatullah. Oh ya. Bersyahadat itu. Suka kali gitu cara apanya, nggak seru. Apalagi? Iya, saya mau nyerang dulu nih. Saya ini Tritunggal setan, Tritunggal ini. Waduh, serem kali itu. Tritunggal setan. Saya bilang Tritunggal setan itu dia. Saya pikir itu perumpamaan, rupanya bukan perumpamaan. Sebentar, saya mau cari dulu yang lebih dalam lagi ini. Pak Domba. Ya. Ada coba buka Pak teks aslinya di dalam Matius 1:18 itu. Karena mereka tidak paham, akhirnya mereka ngaur-ngaur bahwa yang dikandung oleh Maria itu Roh Kudus. Itu kacau sekali gitu loh. Jadi seolah-olah Alkitab itu bertentangan sekali. Mereka buat di oneness dan Jesus only ini. Banyak ilmu saya di sini nih. Oke, nggak apa-apa kalian mau ribut-ribut lah, yang penting saya dapat ilmu.
Saya besarin Pak ya, sebentar saya besarin dulu. Ya. Di dalam Yesus Kristo di bawahnya Pak. Coba coba hitamkan yang dari kata ek itu Pak. Atau kasih tebalkan ya kata ek. Saya kayaknya nggak bisa ngitamin ini.